dalam rangka acara yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini, Allah. Jadikan setiap di dalam ruangan ini, bukan saja di dalam tempat ini. Setelah launching, ayo terbugas ini diharapkan di masing-masing kelurahan maupun desa dapat membentuk minimal satu bank sampah dengan jumlah kelurahan desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Sesungguhnya target 100 bank sampah bukanlah hal yang mustahil dapat terpenuhi, karena bank sampah merupakan poin penting di dalam penilaian adipura dan bagian dari kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan limbah D3 di Kabupaten PPU. Jadi mengapa ada stunting? Ya karena tidak terlepas dari fasilitas sanitasi yang kurang baik. Akhirnya gizi di masyarakat itu menurun karena lingkungannya kita tercemar. Keberadaan Pokja ini memiliki peran yang sangat penting dan diperlukan untuk mensinergikan kebijakan dan strategi inisiatif pembangunan di bidang sanitasi atau penyihatan lingkungan pemukiman di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan mengharap ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching serbu gas, serbu bangsa dan kenaikan serba sampah dan layanan setia Suritinja di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2020 secara resmi saya menyatakan di launching. Apa digital itu akan dicatat di sana. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi pembentukan bank sampah. Mengingat waktu yang terbatas, mungkin untuk penyampaian dari narasumber kita batasin 20 menit setiap sesinya. Untuk sesi yang pertama yaitu sosialisasi pembentukan bank sampah. Kepada Ibu kami persilakan. Untuk apa sih serbu gas? Kok ada gas-gasnya? Jadi memang target kami tahun 2020 ini kami mengharapkan semua kelurahan, desa, kecamatan itu sudah terbentuk bank sampah. Serbu itu ada 100 bank sampah unit di kelurahan dan desa. Gas itu gerakan sedekah sampahnya. Kenapa kita berharap target itu bisa tercapai? Karena apabila setiap kelurahan desa mempunyai bank sampah, ini salah satu adalah dalam rangka membantu pemerintah terhadap pengurangan sampah, pemanfaatan sampah, terutama sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga. Polanya adalah dengan menabung sampah, memanfaatkan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis. Contohnya ya saat ini kardus, botol plastik yang masih punya nilai ekonomis dan bisa dijual. Kalau sedekah sampah itu satu gerakan di mana kita boleh menyumbangkan sampahnya, tidak harus menabung, tapi disumbangkan ke kami, ke unit bank sampah induk Dinas Lingkungan Hidup. Dari sumbangan sampah itu nanti dikonversi dijual, ada dapat bentuk uangnya yang akan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan ini sudah berjalan, alhamdulillah. Untuk saat ini jumlah bank sampah yang sudah terbentuk hampir sudah mencapai sekitar 80% ya. Berapa bank sampah kita, Pak Nas?
sudah terbentuk. Ya. Sudah 75% ya, alhamdulillah. Dan ini untuk pertama kali di Kelurahan Waru sudah melaksanakan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti tambah banyak bank sampahnya ya Pak Lurah ya. Kami berharap sekali. Kata-kata plastik itu berapa ribu tahun? Ya kenapa? Kita bentuk bank sampah karena itu memang sudah target kementerian Pak. Ini sudah jelas di sini, di atas itu 100 unit bank sampah. Jadi itu memang untuk standar kabupaten kota untuk provinsi Pak. Jadi salah satu kegiatan program pemerintah juga seperti yang dikatakan tadi Ibu Kadis, membantu pemerintah sebagaimana ibaratnya itu dengan adanya kebijakan namanya Jakstrada, kebijakan dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu tujuannya Pak. Dan lagian juga itu faktor utama untuk mendapat dukungan nanti Pak itu kalau sudah terbentuk 100 unit ya mudah-mudahan lah Adipura bisa kita arahi kembali Pak. Jadi menurut saya lebih baik pendapat saya agak supaya sampah itu memang bisa teratasi. Ya, yang sampah-sampah tidak boleh nilai jual itu ada pelatihan tersendiri untuk buat kerajinan atau apapun ibu-ibu PKK atau ibu-ibu rumah tangga yang lain. Mungkin itu Pak, makanya. Assalamualaikum. Nah, memang yang menarik adalah memang dibentuknya satu tim yang tim itu yang akan memilah sampahnya masyarakat, karena masyarakat, kalau masyarakatnya yang diminta untuk memilah sampah, saya punya rasa tidak yakin akan continue Pak, karena masyarakat PPU ini angin-anginan, terus secara global itu angin-anginan. Mungkin hari ini karena gencar ininya akan dilakukan sebulan, 2 bulan, tapi setelah itu saya tidak yakin akan continue Pak. 2 pertanyaan sebenarnya hampir mirip aja. Pak Yusril, Ketua Forum RT, terima kasih. Kemudian Mas Rahman yang juga selalu aktif di kelompok sadar wisata, kemudian juga selalu semangat, anak muda yang selalu semangat. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada saat ditempatkan, saya mungkin juga berpikir sama dengan Mas Rahman, agak sedikit kenapa ya, ternyata dari 2013-2014 itu bank sampah sudah banyak terbentuk waktu itu, hampir 17 bank sampah dan aktif. Tapi ada perubahan organisasi, DKPP dilebur masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat ditempatkan di Dinas Lingkungan 2019 akhir, 2020 saya aktif, saya sedih. Waduh, tidak ada satu bank sampah pun yang aktif, bubar semua, termasuk bank sampah induk kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Dengan Pak Nasnya saya bilang, PR saya yang pertama adalah sasaran saya bukan lagi kami petugas pemungut sampah. Kalau memungut sampah udah habis bertahun-tahun juga nggak habis. PR kami adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat, bagaimana masyarakat mau berperan aktif dengan melakukan pengurangan sampah melalui sumbernya. Sumbernya adalah rumah tangga masing-masing. Akhirnya kita hidupkan lagi bank sampah induk Benua Taka. Alhamdulillah bank sampah induk Benua Taka yang ada di Pasar Nenang kami hidupkan kembali. Bank sampah yang ada yang di TPA kami hidupkan kembali. Kemudian kita bikin satu gerakan bagaimana mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif terhadap bank sampah ini dengan pola 100 bank sampah unit masing-masing kelurahan desa, minimal 2 bank sampah. Ini target kami, karena kami ingin semua berperan aktif ingin. Pemasarannya selalu kendala, karena nilainya nggak banyak mana ada pengumpul yang mau karena biaya personal untuk menjemput. Kami jemput dengan pola layanan bank sampah mobile. Ada yang lagi ngapain nabung bank sampah kan cuma uangnya paling 1.000-2.000. Kami bikin pola sedekah sampah. Ada yang sudah berjalan, dan alhamdulillah itu berjalan. Laporan kami, karena salah satu target Kementerian Lingkungan Hidup juga bagaimana sebuah kabupaten kota punya strategi dalam rangka pengurangan sampah. Salah satunya bank sampah. Dan kita punya pelaporan online langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi semua bank sampah saya minta tim kami laporannya tiap bulan kita cek. Bank sampah yang terbentuk kita kawal. Yang belum aktif kita tanyakan kenapa tidak aktif. Kemudian dari sisi kendala-kendala di lapangan apa? Ayo kita sama-sama. Dan ini memang harus kita dampingi terus. Dan biasalah namanya kendala itu pasti ada. Tapi insya Allah saya yakin kelurahan baru, masyarakat baru sangat peduli dan paham dengan lingkungannya. Kemudian kami juga membuat beberapa inovasi lah supaya nanti mungkin tidak bosan-bosannya dan mereka peran serta masyarakat pada bank sampah. Saya juga mengundang bapak-bapak ibu RT lurah bisa melihat nanti suatu waktu ke TPA kami kalau memang ada minat Pak Lurah daripada jalan jauh-jauh ke Jawa kan COVID.
pabrik papa juga masih COVID. Kalau di Penajem insya Allah mudah-mudahan COVID-nya tidak terlalu berisiko. Kami mengundang untuk ke TPA kami, mengundang untuk ke bank sampah kami lihat. Kemudian di sana juga ada pengelola kompos. Jadi nanti bisa mau ikut pelatihan pengelola kompos. Kami juga punya staf yang bisa daur ulang sampah. Saya paham yang menyangkut jenis jumlah sampah yang terbanyak yang sampah plastik dan sisa makanan. Itu kalau kita bicara secara umum. Tapi saya yakin saya ibu rumah tangga. Saya tanya sama ibu-ibu siapa yang di depan pakai masker. Ibu setiap hari di rumahnya pernah nggak punya sampah? Ya, kira-kira jenis sampahnya ada kan Bu? Biasanya bisa kardus atau misalnya botol minyak, jerigen, pasti ada kan? Saya kira ada. Tinggal dipilah. Memilahnya, ibu kan tidak mesti harus kita kan mengumpulkan itu tidak harus satu hari langsung ditimbang. Dalam seminggu saya sudah dapat satu kresek karena saya ibu rumah tangga. Saya kira pasti ada. Tapi memang tinggalnya tidak banyak karena makanya harus pakai pola bank sampah Pak. Bisa dicoba dulu, saya yakin bisa. Pola toko-toko yang segala macam mereka boleh pakai pola sedekah sampah. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis yang kayak plastik bekas mie segala apa. Ya harapan saya dengan pola pemilahan sampah ini ada timbul kesadaran. Mereka memilah sampah yang tidak ini mereka masukkan ke TPS. Di nomor teleponnya bisa dikasih panas. Apapun harga itu nanti bisa nilai timbangan itu berapa kilo itulah nanti nilai uangnya. Nanti ada buku tabungan, nanti silakan buku tabungannya masukannya lah seperti apa ini. Kalau ini kan contoh aja bisa dibuat. Ini ada isi nanti nilai timbangannya berapa, kemudian uangnya dari sisi uangnya. Ini yang namanya menabung kan. Tim ini kita ini ada dokumentasi untuk kegiatan kita. Berapa kilo? 5,3 kalau sekilanya berapa kardus? 500 kali 5. Bapak dari sampah ini Bapak kan murah, tapi Bapak punya duit lah ini ditabung. Yang inilah yang maksud kita bagaimana ada nilai uangnya. Kalau koran itu dia harga korannya ya. Harga koran berapa? Koran 500 berapa kilo itu? Nah nanti kalau dalam bentuk bank sampah namanya juga bank, ada pengurusnya ada apa, bisa nanti kesepakatan berapa persen untuk pengelola, berapa persen nanti ditabung, itu yang memang harus disepakati. Semua lihat luarnya. Enggak laporan-laporan. Ada sih. Nanti minta uangnya dengan pengepul. Iya, aja. Di sini jangan ke pengepul. Kita sudah tanya. Nah, kita hanya datanya aja, laporannya aja Bu Lina, berarti nggak ada hubungannya ke kami dari sisi penimbangan. Tapi intinya Bapda di sini sudah memilah sampahnya WRT 13 Gunung Seleng, mereka ikut berpartisipasi memilah sampahnya kan. Nah, kemudian mereka tabung di bank sampah. Nggak apa-apa. Kami diajak nanti kita sosialisasi supaya warga di sini mau memilah sampahnya dari rumah dan menyumbangkan atau menabung sampah. Jadi prinsipnya dengan kegiatan itu otomatis mereka kan membuang sampahnya tidak sembarangan lagi. Kemudian sampah yang masuk ke TPS kami juga berkurang karena sudah dipilah dari rumahnya masing-masing. Hari ini memang hari kegiatan bersih-bersih dan memilah sampah dari rumah. Ya, mungkin itu Bu ya, makasih banyak ya. Sampahnya ada lagi yang mau di dua pilihan. Kalau yang hari ini beberapa masyarakat yang kami datangi itu mereka mensedekahkan sampahnya. Jadi ada dua, ada
ada yang bisa disedekahkan. Nah, kalau yang disedekahkan berarti sampahnya kami ambil, nanti kami jual, nanti hasil penjualannya itu disedekahkan, kami sedekahkan ke kegiatan sosial atau ke pesantren atau ke yayasan infak beras yang akan disalurkan ke masyarakat yang tidak mampu. Memilah sesuai dengan jenisnya, harganya sesuai dengan jenisnya. Tapi kalau Bapak campur, berarti harga yang rendah yang akan dinilai. Makanya kalau Bapak bagusnya harganya harus dipilah sesuai dengan klasifikasinya ya Pak ya. Nah coba mie sama sama ini klasifikasinya apa? Ini kan satu ini jadi satu sama. Baru kita timbang lagi di bang sampah lagi. Nanti kalau nanti yang kedepannya baru nanti perorangan, ya. Karena keluarganya bilang masih sedikit-sedikit nanti. Bisa pilah itu bisa bernilai ekonomis Pak. Jadi sampai yang tidak berfungsi aja dibawa ke TPA, sampai yang bernilai ekonomis kayak kertas, kardus, ember, apa semua itu kan bisa ditabung di bank sampah. Bisa ke pasar dan dikelola di sana juga. Iya. Guys, ini kah? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesehatan dan kekuatan. Yang pertama, saya terima kasih kepada semua yang hadir di sini, baik dari Yayasan Gerakan Infak Beras Cabang Penajam Pasir Utara, kemudian dari rekan-rekan kita media, Mas Agung yang lama tidak bersuara, selamat pagi Mas Agung. Kemudian dari Kominfo juga saya mohon juga terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari teman-teman pejabat kultural lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasir Utara sama tim Dinas Lingkungan Hidup yang semua membantu pada kegiatan hari ini. Kegiatan kita sebenarnya hari ini kenapa saya ingin menghadirkan teman-teman, rekan-rekan, karena memang ini dalam rangka untuk sosialisasi sekaligus kita hari ini juga akan melaksanakan penyerahan hasil dari sedekah sampah yang kita lakukan selama ini, berencana akan diserahkan ke Yayasan Gerakan Infak Beras. Hal ini karena memang niat kami apa yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup ini bisa bermanfaat baik dari kami sendiri di internal lingkungan hidup sendiri maupun untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir. Jadi tidak hanya dari kami di pejabat kultural maupun PNS, mereka juga yang di lapangan punya kepedulian untuk sedekah infak beras ini. Ya, berat dulu sama nanti uangnya. Ya. Saya terima ya Bu ya, mudah-mudahan ini hari Jumat, hari berkah, mudah-mudahan ini berkelanjutan menjadikan istiqomah inti kita semua. Terima kasih, alhamdulillah dari Ibu Tita, dari Kepala Dinas dan tim semuanya kami berterima kasih. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk yayasan infak beras. Terima kasih, saya terima ya Bu ya, dan harapan kami dari infak beras mengucapkan banyak terima kasih karena ini sebenarnya komunitas anak muda ya Bu ya. Saya aja mungkin yang tua, dianggap yang tua dan dituakan. Alhamdulillah kami juga sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Penajam Terkini, Mbak Nurul, baru datang tadi ya. Oh ya, selamat datang ke Penajam Terkini ya. Kami sudah bekerja sama juga sehingga
apa yang kita lakukan itu bisa tersampaikan dengan orang tua yang kami namakan orang tua asuh, Bu, ya, yang sudah berdonasi bisa menyumbangkan infaknya. Kami tetap berkomunikasi, kami buatkan grup namanya orang tua asuh. Oh gitu. Ya, nanti kami masukkan di kalau mau disosialisasikan ya. Alhamdulillah di Penajam ini infak Paskas sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ya Mbak ya. Penyalurannya sudah 8 bulan. Alhamdulillah untuk bulan ini sudah 1 ton 800 kilo. Jadi kurang 200 kilo 2 ton. Mudah-mudahan bulan nanti kita bisa tembus 2 ton. Alhamdulillah kita sudah salurkan ke 10 pesantren, kemudian yatim piatu dan hafal Al-Quran yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita sudah sampai ke Babulu dan alhamdulillah mungkin insya Allah kita nanti tembus ke Kecamatan Sepaku. Dari ibu rumah tangga kalau untuk sampah yang non D3 dan harapannya nanti bisa hubungi kami. Ini ada call centernya, nanti langsung Pak Bu Kabid yang nerimanya. Jadi nanti kalau ada yang berminat Sampaikan di kantor bank sampah atau apa nanti silakan. Ya 2 lah, 2,4. 2,4 kilo. Ya. Kalau 24 kilo dengan harga sekarang berapa dapat uangnya? Dicatat. Nanti Bu, karena sudah banyak juga di situ memang Kisarannya berapa? 2.000 sekali nimbang, tapi panas itu setiap hari nimbang. Jadi kalau 2.000 kalikan 30 hari sudah dapat, sudah lumayan. 60. Ya, artinya cuma dari plastik aja. Bisa lah, Sekaliannya jangan lihat ya sekaliannya. Sampah dari sumbernya, kemudian ibu-ibu rumah tangga untuk mensedekahkan sampahnya ke bank sampah Benua Taka di Pasir Utara, di Penajam Pasir Utara. Harapannya mudah-mudahan ini bisa mendukung dan bisa membantu juga dari sisi program pemerintah mengurangi sampah. Dan di tengah suasana COVID-19 kita juga biasa bisa berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mana ditinggal?